Ada hidung abang ada? Ini. Ada? Ini. Oh iya. Kalau mata abang mana mata abang? Ini. Oh iya. Kalau rambut abang mana rambut abang? Ini. Oh iya. Kalau rambut ungu mana rambut ungu? Rambut ungu mana? Aha. Tahu. Di mangan. Moji. Di mana rambut ungu? Mangan. Mandi. Kamar mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, ketemu lagi nih sama aku. Apa kabar Bunda dan keluarga hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia dan selalu semangat. Amin. Dalam kesempatan kali ini, aku dan keluarga kecilku mau ajak Bunda semua untuk jalan-jalan ke Car Free Day. Car Free Day hari Minggu di Bandung yang sering kita datengin itu ada di daerah Cisangkuy Bunda. Sebelumnya aku bareng keluarga kecilku pernah juga video jalan-jalan ke sana. Jadi Car Free Day Cisangkuy ini ada di daerah Taman Lansia, Gedung Sate, Gazebo, dan Museum Geologi. Sebetulnya nih Bunda, tujuan utama kami itu ke Museum Geologi, tapi karena pada saat itu Museum Geologinya buka terakhir sebelum PPKM, jadi ngantri banget Bunda. Akhirnya auto cancel deh. Makanya kami ke Car Free Day Cisangkuy. Sebetulnya di sana pun niatku ajak anak-anak naik delman Bunda. Tapi karena sebelum naik delman kami puter-puter dulu Car Free Day-nya, Kakang Sakif nemuin tukang hamster dan dia pengen adopsi. Karena kami lihat Kakang Sakif itu cukup bertanggung jawab atas hewan peliharaannya, jadi ya kami adopsi seekor hamster. Setelah itu karena perhatiannya teralihkan dari delman, jadi pengen cepat-cepat pulang. Tapi tenang aja Bunda, sebelum pulang, kami akan ajak Bunda makan bakso dulu. Tapi sejujurnya, kalau Bunda cari momen Kakang Sakif beli hamster di video ini, pasti nggak ada. Karena aku punya misofobia. Atau fobia karena mengalami kejadian traumatis dengan tikus. Pada saat itu, ketika aku masih anak-anak, aku sempat pegang tikus secara langsung dan tikusnya gigit aku Bunda. Ketika aku pegang tikus itu, aku gak sadar ada tikus di tanganku. Aduh ampun kalau aku inget itu deh. Sebetulnya ini hamster ya, bukan tikus. Tapi kata aku si fobia tikus mirip banget. Tema talk parentingku kali ini pun masih ada hubungannya dengan trauma Bunda. Meskipun fobia dengan trauma itu hal yang berbeda, tapi pemicunya sama-sama peristiwa traumatis yang menyebabkan kecemasan dan ketakutan. Nah, kenapa aku membahas mengenai trauma anak padahal lebih banyak ranah psikolog anaknya? Itu karena tema ini requestan Bunda. Bunda semua di rumah pun boleh banget loh request tema talk parenting kita. Aku tunggu di komen ya. Oke, sekarang kita lanjut talk parenting ya Bunda. Sebelumnya, khusus untuk pembahasan tema talk parenting kita kali ini, aku mengutipnya langsung dari tulisan seorang psikolog pada laman website Hello Sehat. Kita langsung mulai Bunda. Trauma adalah sebuah dampak respon seseorang secara emosional yang terjadi akibat melihat atau mengalami suatu peristiwa. Tidak hanya pada orang dewasa, kondisi ini pun bisa terjadi pada anak-anak. Adapun contoh peristiwa pemicu trauma, yaitu
peristiwa bencana, mengalami kecelakaan, mengalami kekerasan, atau mungkin meninggalnya seseorang yang memiliki ikatan kuat dengan dirinya. Mengatasi trauma anak memang bukan hal yang mudah, Bunda. Membutuhkan perhatian khusus agar dampak trauma yang ia rasakan tidak berkepanjangan dan mempengaruhi perkembangannya. Sebetulnya, treatment untuk menghilangkan trauma pada anak dapat disesuaikan dengan usia dan tingkat keparahan gejalanya. Namun, secara umum, berikut cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi trauma pada anak. Pertama, buat anak merasa aman. Ciptakan suasana aman, yakinkan anak bahwa kejadian tersebut sudah berlalu dan ia aman sekarang. Kedua, tetaplah tenang. Karena kekhawatiran yang Bunda tunjukkan akan membuat ia merasa berada dalam situasi buruk. Ketiga, usahakan tetap beraktivitas seperti biasa. Keempat, beri pengalihan perhatian. Melakukan aktivitas yang anak sukai misalnya. Kelima, beri perhatian khusus. Sering memeluk misalnya. Keenam, jauhkan dari hal-hal yang berhubungan dengan penyebab trauma. Ketujuh, pahami reaksi anak. Beri pengertian bahwa perasaannya wajar. Kedelapan, berbicara pada anak. Dengarkan, pahami perasaan anak, dan dengarkan ceritanya. Beri jawaban jujur dan mudah dimengerti. Terakhir, kesembilan, beri dukungan penuh kepada anak dan beri ia rasa nyaman. Nah, tapi Bunda, jika kondisinya sudah berlarut-larut, mengatasi trauma pada anak akan semakin sulit loh. Kenapa sampai berlarut-larut? Dalam hal ini, sangat disayangkan biasanya Bunda tidak menyadari trauma sang anak karena pemicu atau penyebabnya terjadi tanpa sepengetahuan ayah dan Bunda. Misalnya, kejadian traumatis seperti bullying dari teman-teman atau kekerasan seksual. Biasanya anak takut atau tidak berani untuk mengungkapkan hal ini, bukan? Oleh karena itu, pastikan Bunda memperhatikan perilaku dan gejala-gejala trauma pada anak seperti sangat sensitif, misalnya mudah marah atau mudah menangis, kemudian susah tidur, sering mimpi buruk, atau mengompol saat tidur. Selanjutnya, sakit perut atau sakit kepala tanpa alasan yang jelas. Kemudian, menarik diri dari keluarga dan teman, atau sulit fokus pada pelajaran, atau mungkin kurang bergairah untuk melakukan aktivitas yang biasanya ia sukai. Adapun pada anak usia lebih tua, gejalanya yaitu kenakalan remaja, seperti minum alkohol, merokok, atau mungkin mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Selanjutnya, perhatikan ya Bunda, yang harus sangat Bunda waspadai adalah trauma anak yang berujung PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, yaitu gangguan psikologis yang terjadi setelah anak mengalami peristiwa traumatis. Bunda masih ingat bukan tentang seorang gadis cerdas yang mengalami gangguan jiwa akibat peristiwa traumatis pertengkaran orang tuanya yang pernah aku sampaikan. Gadis cerdas itu mengalami PTSD. Sebetulnya, pemicu trauma pada anak hingga berujung PTSD bisa banyak hal Bunda, sama seperti pemicu trauma pada umumnya. Namun, setiap peristiwa yang terjadi pada anak, dampak respon emosionalnya bisa berbeda-beda. Misalnya, dua anak yang melihat sebuah peristiwa kecelakaan, anak pertama hanya takut dan menangis, kemudian setelah itu, ia dapat kembali ceria tanpa keluhan apapun. Sedangkan anak kedua lebih histeris. Ia diam 1000 bahasa dan menunjukkan tanda-tanda PTSD. Selanjutnya, bagaimana tanda-tanda gejala PTSD pada anak? Pertama, anak mengalami tekanan berulang tentang peristiwa tersebut. Misalnya, anak menjadi suka bermain tentang kecelakaan yang ia lihat, atau memang mengakui bahwa peristiwa tersebut sangat mengganggu pikirannya secara terus-menerus. Kedua, anak bermimpi buruk.
yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Ketiga, anak mengulangi kembali reaksi saat peristiwa itu terjadi. Misalnya ketakutan, berteriak, atau menangis. Keempat, anak menghindari apapun yang mengingatkan tentang peristiwa tersebut. Misalnya, menghindari mobil karena trauma kecelakaan mobil. Kelima, anak menjadi sulit konsentrasi pada suatu hal. Keenam, anak menjadi mudah terkejut. Meskipun tidak semua trauma berujung PTSD, karena bagaimanapun, sebetulnya setiap anak memiliki faktor-faktor yang membuat ia mampu menghadapi trauma, seperti support system, dukungan sosial yang baik, atau anak memang sudah memiliki konsep diri yang baik, sehingga ia mampu mengelola emosinya. Namun, gejala PTSD yang tidak diatasi akan memberikan dampak negatif pada perkembangan perilaku anak. Misalnya, kecemasan dan ketakutan yang berlebihan pada anak, atau anak menjadi pemurung, menarik diri, tertutup, insecure atau merasa tidak aman, sulit konsentrasi saat belajar, sehingga berdampak pada prestasi belajar, beradaptasi dengan teman, dan perilaku anak ke depannya nanti. Di sini, Bunda dapat melakukan upaya yang sama dalam mengatasi trauma anak yang aku sampaikan di awal tadi. Hanya saja lebih mendalam. Namun setelah itu, jika Bunda menemukan gejala PTSD yang cukup parah, tandanya anak membutuhkan treatment khusus Bunda. Saranku, hubungi psikolog anak agar trauma tidak berkembang menjadi gangguan mental. Semangat Bunda hebat! Dan jangan lupa pilihlah bahagia, karena anak yang bahagia hanya membutuhkan ibu yang bahagia. Seiring dengan itu maka berakhir pula videoku kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di videoku selanjutnya. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.